Yesus Kristus. Walaupun di awal tahun 2021 ketong diwarnai dengan derasnya hujan yang membasahi persada ini, tapi tidak membatasi hati-hati kita yang bersuka cita karena tahun baru yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga walaupun kita beribadah dalam hujan, air yang tergenang tidak membatasi kita dengan iman untuk datang kepada Tuhan. Inilah perjalanan panjang hidup yang sudah beta dan Bapak Ibu lalui di sepanjang perjalanan tahun 2020. 52 minggu, 365 hari. Beta dan Bapak Ibu tapaki dalam berbagai dinamika. Dinamika kehidupan, dinamika berpelayanan, tapi juga kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tapi justru ketika beta dan Bapak Ibu mereview ulang perjalanan itu, beta dan Bapak Ibu akan katakan saat ini, karena Tuhan pertolongan kita, karena Tuhan penjaga kita, karena Tuhan benteng hidup kita, karena Tuhan pengawal kita, maka beta dan Bapak Ibu boleh melewati perjalanan panjang tahun 2020, dan kita telah tiba pada anak tangga pertama di tahun 2021. Ketika kita ada di anak tangga pertama di tahun 2021 ini, dan ketika kita siap melangkah di tahun 2021, pasti banyak tanya di dalam hati kita. Apakah saya bisa melewati tahun ini dengan baik? Apakah hidup saya akan aman-aman saja di tahun 2021? Apakah saya tidak akan menemui penderitaan? Apakah saya bisa lepas dari tengah-tengah penderitaan ini? Apakah saya bisa mendapatkan berkat-berkat di tahun 2021? Apakah pandemi COVID-19 ini akan berakhir di tahun 2021? Sejumlah tanya yang menunjukkan kekhawatiran kita, yang menunjukkan rasa takut kita, yang menunjukkan keraguan kita untuk melangkah di tahun 2021. Mengapa mesti takut, jemaat? Mengapa mesti ragu? Mengapa mesti khawatir dalam melangkah di tahun 2021? Di mana iman kita? Yesus penolong kita, Yesus penjaga kita, Yesus pengawal kita telah menunjukkan kasih setianya, cintanya kepada beta dan Bapak Ibu di tahun 2020. Maka Yesus yang sama akan tetap menyertai beta dan Bapak Ibu di tahun 2021. Sehingga jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Kita punya iman kepada Yesus itu ada. Belajar daripada pemazmur. Di tengah-tengah perjalanan ziarahnya bersama dengan umat ke Yerusalem, ia juga ada di tengah-tengah berbagai tanya. Di sekeliling perjalanan menuju Yerusalem hanya terdapat pegunungan-pegunungan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia berpikir ketika ia dan umat yang sementara dalam perjalanan persiaran ke Yerusalem, pasti ada sejumlah tantangan yang mereka hadapi. Pasti ada sejumlah rintangan yang mereka hadapi. Tetapi dengan iman, pemazmur yakin gunung tidak bisa datang untuk menolong dia. Padang gurun tidak bisa datang
Yang bisa datang untuk menolong ia dan umatnya adalah Allah yang siap menolong mereka. Allah yang siap bersama-sama dengan mereka. Allah yang siap menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Di kala siang dan di kala malam, Allah akan menyertai mereka dalam perjalanan siara mereka menuju ke Yerusalem. Dengan imannya, pemazmur tidak takut. Ia yakin bahwa Allah itu hebat, Allah itu maha kuasa, Allah itu adalah Allah yang perkasa, yang siap menjaganya bersama dengan umatnya dalam perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkadang dalam menjaga ataupun diri, ada yang pasang CCTV di rumah. Katanya supaya bisa tahu siapa yang melakukan kejahatan. Atau ada yang membayar satpam untuk menjaga dia punya rumah. Di mana iman kita? Di mana kepercayaan kita kepada Kristus? Yesus penjaga kita. Ia paling hebat. Tuhan bukan CCTV yang hanya bisa melihat tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan juga bukan satpam yang tidak mampu melawan para perampok. Tuhan juga bukan alarm yang hanya bisa memberikan peringatan bahwa ada bahaya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang menjaga kita, seperti gambaran dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 pembacaan kita. Di mana Tuhan adalah penjaga hidup kita. Ada beberapa hal yang pemazmur katakan. Pertama, Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah. Tuhan penjaga kita. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita melangkah sendiri. Tapi Ia siap menuntun langkah kita. Beta dan Bapak Ibu akan tapaki perjalanan di tahun 2021. Tidak perlu takut. Kaki kita tidak akan goyah. Kita tidak akan melangkah di tahun ini sendiri. Tuhan akan pegang tangan kita. Tuhan akan tuntun langkah kita dalam seluruh perjalanan di tahun 2021. Jalani tahun ini dan hidup yang akan kita alami, susah atau senang di tahun ini, tidak perlu ragu, karena Allah ada sebagai penolong, penuntun, penjaga, dan pemelihara bagi kita. Yang kedua, Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan sering tidur. Tuhan tahu apa yang beta dan Bapak Ibu alami. Pemazmur katakan Tuhan tidak terlelap, karena itu Tuhan ada di kala siang, di kala malam bersama dengan Ia dan umat di tengah-tengah perjalanan siara menuju ke Yerusalem dalam peringatan-peringatan yang akan dilakukan di sana. Tuhan juga tidak akan terlelap ketika beta dan Bapak Ibu dengan iman yakin bahwa di tahun 2021 24 jam Tuhan ada bersama dengan kita. 7 hari dalam 1 minggu Tuhan tidak meninggalkan kita. 365 hari saja beta dan Bapak Ibu dijaga oleh Dia. Mengapa mesti kita takut? Masih 364 hari yang akan beta dan Bapak Ibu lalui. Tapi jangan ragu, Tuhan kita sering tidur. Tuhan kita tidak terlelap.
2021. Ia tahu apa yang beta dan Bapak Ibu akan hadapi di tahun 2021. Ia tahu apa yang merupakan pergumulan beta dan Bapak Ibu di tahun 2021. Karena itu, tidak perlu takut dan ragu. Walaupun kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita tidak terlelap, kuasanya ada untuk bisa menaklukkan pandemi COVID-19. Sehingga ketika kita melangkah di tahun 2021 yang ditantang dengan pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akhirnya, tapi sebagai orang percaya kita punya iman. Datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, serahkan seluruh totalitas hidup kita di tahun 2021 untuk diatur oleh Tuhan. Niscaya beta dan Bapak Ibu akan tetap dipelihara, dijaga dan dilindungi olehnya di tahun 2021. Kita yakin bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Karena itu yang Ia mau bilang kepada kita di tahun baru. Ini bukan tahun baru, apanya yang baru? Apakah bajunya yang baru? Apakah rumahnya yang baru? Wajah kita saja tidak berubah. Wajah kita biasa-biasa saja. Wajah kita di tahun lama sama dengan wajah kita di tahun baru. Hari-hari di tahun baru juga tidak berubah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bulan-bulan di tahun baru juga tidak berubah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Lantas, apa yang baru? Yang baru adalah hidup beta dan Bapak Ibu. Yang baru adalah karakter beta dan Bapak Ibu. Yang baru adalah perbuatan beta dan Bapak Ibu. Yang mesti kita tunjukkan di tahun baru ini. Sebagai bukti ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pertolongan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Hidup baru kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan tidak ragu, dengan tidak takut, tapi yakin Tuhan penolong kita. Jangan khawatir, ada yang bilang ibu cuma bilang sakatong pergumulan di tahun 2020 juga belum Tuhan jawab. Jangan katong khawatir. Jawaban Tuhan belum diberikan. Ada waktunya untuk Ia berikan bagi beta dan Bapak Ibu. Yang kita tidak tahu kapan waktunya. Yang pasti jawabannya itu indah pada waktunya. Banyak pergumulan yang dibuat kita katakan, beta berdoa, beta belum sembuh-sembuh juga. Iman kita akan menyembuhkan kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, serahkan hidup ini kepada Tuhan. Karena Dia adalah penolong bagi kita. Amin.